menetapkan pedoman, itulah tempat kita sekarang. Kita sudah menemukan pedoman mengenai bagaimana memilih produk. Kita keluar testimoni. Kita memiliki pedoman pasar mengenai bagaimana mengambil kesempatan ini. Bagaimana memasarkan produk tersebut. Jadi fase kedua adalah konsentrasi. Tahap ketiga disebut momentum. Artinya, dengan atau tidak dengan Anda, itulah yang terjadi. Perusahaan ini sudah memiliki merek yang luar biasa. Orang sangat menyadarinya, orang ingin membelinya. Sama seperti Reebok. Berapa banyak orang yang tahu mengenai sepatu tenis Reebok? Ketika Reebok muncul bertahun-tahun yang lalu, mereka menjual 10 pasang sepatu dengan harga $60. Bertahun-tahun yang lalu, orang melihat Reebok dan menganggap itu hal yang mustahil. Tak ada yang mau membeli sepasang sepatu tenis harga $60. Anda tahu, ketika sepatu tenis Reebok menjadi sebuah merek, ketika mereka mencapai momentum, apa yang terjadi? Setiap atlet, setiap orang yang suka olahraga, semua memilih Reebok. Jadi ketika kita mencapai momentum, kita sampai pada ketinggian yang baru. Dan tahap terakhir pada bisnis adalah yang disebut stabilitas. Beberapa orang sudah mencapai stabilitas ini. Beberapa orang sudah melalui tahap ini. Hal yang paling beresiko dalam network bisnis adalah di sini. Karena 99,9% perusahaan network bisnis tidak berhasil di tahun-tahun pertama mereka. Jadi syukurlah kita berhasil melewati tahun-tahun pertama. Jadi hal pertama yang paling beresiko, dan jika Anda bertahan dan mampu mencapai puncak ini, Anda akan menguasai momentum. Anda akan menuai hasilnya. Menurut Anda, di mana saya menghasilkan paling banyak uang? Disinilah saya menghasilkan uang saya. Di tahap momentum, disinilah saya menghasilkan banyak uang. Ketika mencapai stabilitas, haruslah diingat bahwa kita sekarang bermain dalam pasar global. Anda bisa mengulang tahap yang sama di Amerika, di Taiwan, di China, di Korea. Di setiap negara di mana kita berada, tanpa memandang negara, disinilah siklus itu dimulai. Mari kita lihat sebuah perusahaan network yang besar. Apakah perusahaan network bisnis yang besar? Amway? Di manakah Anda melihat Amway berada? Di tahap stabilitas ini, Herbalife. Bagaimana dengan Nuskin? Ada di sini. CNI. Namun di mana uang itu dihasilkan? Semuanya di sini. Kapan saat yang tepat untuk bergabung? Di sini. Kita berada dalam 16 bulan program dan kita telah mengubah hidup hampir sebagian besar orang di dunia. Bukan saja dari sisi produk, namun juga dari sudut kesempatan dan keuangan. Jadi disinilah saat kita bergabung. Kita melibatkan diri. Anda harus terlibat. Ketika gelombang menjadi tinggi, ketika orang menulis banyak kesaksian, Anda tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti gelombang tersebut. Jadi hal ini sangat penting. Jika Anda keluar dan memperkenalkan sesuatu kepada orang lain, Anda harus membuat mereka paham di mana kita sekarang berada. Di mana kita sekarang? Kita berada dalam posisi memasuki tahap konsentrasi pada perusahaan ini. Ketika saya mulai pertama kali dengan Tina, Winnie, dan Robert, kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan. Mereka bicara mengenai faktor-faktor dunia atau world factors. Dan saya sama sekali tidak tahu mengenai faktor-faktor dunia. Saya hanya berharap dan berdoa bahwa hal tersebut akan berhasil. Jadi ini adalah 4 tahap dalam siklus kehidupan bisnis. Anda sudah jelas mengenai ini. Sekarang saya ingin Anda memilih perusahaan yang tepat untuk Anda dan mari berlatih. Dan melihat sejauh mana kita terlibat. Apakah sejauh ini Anda paham? Sekarang pilih sebuah perusahaan dan pikirkan apa yang selanjutnya ingin dilakukan. Apa rencana saya? Apa tindakan saya selanjutnya? Saya akan memberikan Anda rencana-rencana pekerjaan atau plan of actions. Ini sangat penting. Hal ini sangat mudah dilakukan, namun juga lebih mudah untuk tidak dilakukan. Jadi pilihannya terserah Anda. Inilah action plan, atau rencana pekerjaan. Apakah Anda siap dengan hal ini? Nomor 1. Anda harus menentukan tujuan. Apa yang ingin Anda capai dengan bisnis ini? Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apakah saya bisa mengerjakannya. Ketika saya kembali terlibat dalam industri ini, saya melahirkan anak saya sekitar 7,5 tahun yang lalu. Saya meninggalkan bisnis ini dan kembali lagi sekitar 5,5 tahun yang lalu. Salah satu tujuan saya adalah membuat suami saya berhenti bekerja. Suami saya adalah seorang dokter. Dia bekerja di rumah sakit sepanjang siang dan buka praktek di sore hari. Jadi ketika saya katakan kepada suami saya, "Sayang, saya ingin kamu berhenti bekerja di rumah sakit." Dia terkejut dan tertawa. "Ya, seorang ibu rumah tangga dan pensiunan dokter."
Dalam hati saya katakan, kamu lihat nanti, saya akan melakukannya. Bagaimana? Saya tidak tahu, saya hanya katakan, saya akan melakukannya. Salah satu tujuan saya dan salah satu inspirasi saya adalah bahwa suami saya selalu ingin melakukan pekerjaan amal bagi masyarakat. Kenapa tidak? Sesuatu yang saya sudah lama ingin lakukan, saya ingin membangun sekolah, rumah sakit, hal-hal ini yang sangat dekat dengan hati saya. Namun sebagai seorang ibu rumah tangga, saya tidak dapat melakukan hal-hal seperti itu. Saya membutuhkan sarana atau kendaraan, jadi saya mempunyai tujuan-tujuan yang jelas. Ketika saya memasuki bisnis ini, saya perlu menetapkan tujuan-tujuan. Tujuan tersebut akan membantu Anda melewati berbagai masalah dalam bisnis. Apakah kita memiliki masalah dalam hidup? Ya, setiap hari. Namun apa yang memampukan Anda melewati masalah tersebut? Kita mempunyai cara masing-masing untuk mencari cara untuk bertahan hidup dan mempertahankan gaya hidup Anda. Jadi tujuan Anda sangatlah penting. Oke, menetapkan tujuan. Ketika Anda menentukan tujuan, Anda harus percaya. Anda harus percaya. Kadangkala dalam training kita selalu mendengarkan kata percaya. Namun bagaimana saya mempercayai perusahaan itu? Saya baru mengenal perusahaan itu baru-baru ini. Anda harus percaya bahwa Anda ditakdirkan untuk melakukan sesuatu yang istimewa dalam hidup Anda. Anda harus percaya bahwa Anda bisa menjadi seseorang. Dalam 19 tahun, saya tidak langsung menjadi multimilioner. Tidak, saya membutuhkan bertahun-tahun berjuang dalam dunia bisnis untuk menjadi seperti sekarang ini. Dalam situasi yang paling sulit pun saya memiliki impian. Untuk menjadi seseorang, saya ingin keliling dunia. Saya akan menjadi multimilioner. Saya sangat percaya meskipun dalam keadaan yang sangat buruk. Tidak ada uang dalam dompet saya. Ketika ayah ibu saya meminta saya untuk kembali ke sekolah dan berhenti bermimpi, kembali kepada kenyataan. Tapi saya katakan kepada ibu saya, tidak, saya harus menjadi seseorang. Saya tahu bahwa saya ditakdirkan untuk menjadi istimewa, menjadi seseorang. Dan saya percaya bahwa masing-masing dari Anda ditakdirkan untuk menjadi istimewa. Kunci utamanya adalah apakah kita mempunyai lingkungan yang memampukan untuk mewujudkan keinginan dalam diri Anda. Saya melihat gambaran diri saya di saat ini. Saya harus melakukan sesuatu. Saya tahu sebagian dari Anda mempunyai cukup uang. Mungkin juga bukan uang, namun waktu. Mungkin sesuatu dalam hidup Anda. Ada suara dalam diri Anda yang mengatakan bahwa Anda perlu melakukan sesuatu. Saya tidak tahu. Hanya Anda yang tahu apa yang harus Anda penuhi. Jadi percaya. Anda harus percaya dalam situasi apapun. Anda harus percaya. Saya ingat, bertahun-tahun yang lalu, saya ingat Robert. Dia tinggal di San Francisco sekarang. Saya sudah kenal Robert selama bertahun-tahun. Beberapa dari Anda mungkin sudah pernah mendengar cerita ini. Saya kembali jumpa dia sekitar 5 tahun yang lalu. Saya katakan padanya, saya punya landasan dan kita akan membuatnya menjadi besar dan kita akan menjadi orang kaya. Dia jawab, Kim, lupakan untuk menjadi kaya karena saya tenggelam banyak hutang-hutang. Kamu punya banyak sekali kartu kredit dengan hutang lebih dari 200 US dollar. Termasuk hutang kartu kredit dan hutang kepada orang lain dan salah satunya adalah saya. Dia berkata, Kim, yang saya inginkan adalah mendapatkan tambahan sebesar 500 ribu dolar per bulan, supaya saya dapat bertahan hidup dan menghadapi penagih hutang yang selalu menelpon saya. Saya katakan, Robert, kamu harus fokus pada saya. Kamu harus mengikuti setiap langkah kecil yang saya jalani bersama kamu, dan jangan ragukan itu. Dia melakukan segalanya dengan caranya sendiri, dan melakukan segalanya menurut caranya sendiri. Kata saya, dengar, kamu kerja dengan saya dan dalam 6 bulan hidupmu akan berubah. 6 bulan kemudian, saat itu adalah makan siang terbaik saya. Dia membelikan saya makan siang dan dia berkata, Kim, saya bebas hutang. 6 bulan. Tina juga berbagi cerita dengan Anda. Jadi jika Anda mengikuti cara-cara yang sederhana, Anda harus percaya bahwa apapun yang Anda impikan, Anda harus percaya. Dan bukan saja percaya. Maksud saya, sangat percaya. Karena jika Anda percaya, maka itu memberikan kita pengharapan. Anda akan meningkatkan perasaan, energi, semangat. Apakah Anda semangat ketika berbicara dengan orang? Itulah yang membuat orang untuk melakukan tindakan. Jadi percaya, sangat percaya. Ketiga, adalah Anda harus mempunyai rencana bisnis atau business plan. Apakah yang dimaksud dengan rencana bisnis? Anda siap dengan materi ini? Oke, Anda yakin sudah siap? Ya. Rencana bisnis adalah daftar Anda. Ini adalah cara yang paling mudah dan kebanyakan orang tidak melakukannya. Buatlah sebuah daftar. Saya mengadakan sebuah training dengan kelompok yang berbeda dan berkata, oh, saya punya daftar itu. Saya tanya, di mana? Di sini.
Dengar, jika Anda sedang gembira, bahagia, list itu ada di sini. Namun ketika hal negatif datang menghadang Anda, daftar di kepala Anda akan hilang secara ajaib. Saya ingin Anda memikirkan hal ini. Jika Anda ingin memiliki bisnis sendiri dan ingin mendapatkan pinjaman dari bank, dan Anda menjumpai pejabat bank untuk meminjamkan uang, hal apa yang pertama kali pejabat tersebut menanyakan kepada Anda? Apakah Anda punya rencana bisnis? Tunjukkan rencana bisnis Anda. Rencana bisnis saya ada di sini. Anda mendapat pinjaman? Tidak. Jadi Anda harus mempunyai sebuah daftar. Ketika Anda membuat daftar, saya sedang mengumpulkan bahan-bahan yang bisa merangkum segala yang kita bicarakan hari ini. Contohnya, lembar kerja cek realita atau reality check. Kita mempunyai ini dan lembar kerja tersebut akan siap dalam sebulan. Dan beberapa hal yang kita bicarakan sekarang. Mari bicara tentang daftar rencana bisnis. Daftar yang menurut orang sudah ada di kepala mereka. Daftar itu ada di sini. Dan Anda harus mencamkan. Jangan pesimis dulu. Dan jangan katakan, mereka tidak akan mau bergabung. Anda tidak tahu. Jadi ini adalah prospek Anda. Jangan menolak kesempatan bagi prospek Anda. Ini bukan hak Anda untuk menolak, oke? Biarkan mereka menolak diri mereka sendiri. Daftar prospek ini terdiri dari nama, nomor telepon, pekerjaan, negara mereka tinggal, karena Anda punya platform global. Kemudian catatan. Anda simpan daftar ini, paling tidak jika Anda ingin sukses, paling tidak Anda mempunyai 100 orang dalam daftar. Kita hanya menyediakan 2 lembar. Anda boleh menambahkan jika mau. Saya anjurkan Anda paling sedikit mempunyai 200 nama dalam daftar Anda. Anda boleh tetap menambah nama. Ketika duduk Anda bisa menambah beberapa nama, jangan pesimis dulu. Tulislah beberapa nama di sini. Menulis ini adalah hal yang paling mudah dilakukan, namun juga hal yang paling mudah untuk tidak dilakukan. Berapa dari Anda yang sudah membuat daftar ini? Angkat tangan. Jadi Anda sudah menyelesaikan daftar. Hanya setengah dari Anda kita bisa meminta orang menyelesaikannya. Menyelesaikan daftar ini sangatlah penting karena begitu Anda menyelesaikan daftar tersebut, maka daftar itu adalah awal dari rencana bisnis. Apa yang kita lakukan dengan daftar ini? Saya akan memberikan Anda beberapa aturan utama yaitu Golden Rules. Dan Anda akan menyimpannya. Dan aturan utamanya adalah 80% dari kekayaan Anda tidaklah datang dari nama-nama yang ada dalam daftar ini. Jadi mengapa Anda membutuhkan daftar ini? Daftar ini bukan mengenai apa yang akan mereka lakukan, namun kepada siapakah mereka akan membawa Anda. Mereka akan membantu Anda menghasilkan kekayaan. Hal ini amatlah penting. Saya ulangi sekali lagi, 80% kekayaan Anda tidak akan datang dari nama-nama dalam daftar ini, namun mereka akan jadi pembuka pintu bagi Anda untuk memasuki dunia. 5,5 tahun yang lalu ketika saya memulai bisnis lagi, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Begitupun saat ini. Jadi saya hanya mempunyai sedikit waktu untuk duduk dan menghubungi teman saya. Saya membuat daftar yang terdiri dari 203 nama dan saya menghubungi mereka satu persatu. Dari 203 orang yang saya hubungi, berapa yang bergabung dengan saya? 17. Hanya 17 orang yang bergabung dengan saya. Anda bisa saja mendapat lebih daripada yang saya dapat. Dari 203 orang, hanya 17 yang bergabung. Namun hanya itu yang saya dapat untuk meraih keberuntungan. 17 orang ini mengatakan iya kepada saya. Yang mengatakan tidak berjumlah 185, dan saya merasa putus asa. Saya katakan berhenti. Hal ini tidak berhasil bagi saya. Saya tetap melakukan hal yang sama karena saya tahu yang saya butuhkan. Bahwa hanya beberapa dari orang dalam daftar ini yang akan bekerja, yang akan membawa saya berjumpa orang-orang baik. Dari 17 orang ini, apakah mereka semua bekerja? Tidak. 1,5 orang yang bekerja. 1 orang tersebut adalah Robert dan setengahnya adalah Tina, dan saya menjadi sponsor Tina. Saya terhubung dengan Tina melalui orang lain. Namun dengan itulah segalanya menyebar ke seluruh Cina. 1,5 orang ini mulai bekerja dalam waktu 2 tahun, melalui kerjasama tim. Hanya 1,5 orang yang kemudian jika kita sukses dan cerita tersebut menyebar, kemudian orang lain mulai bergabung dalam bisnis. Namun ini membutuhkan beberapa orang yang rajin untuk memiliki visi dan keluar untuk bekerja. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Anda bersedia menggali? Ingatlah, bahwa tidak seorang pun dalam daftar ini akan bergabung dengan Anda dan tidak semua orang yang bergabung dengan Anda yang mau bekerja. Anda hanya menerima dan mematuhi aturan tersebut. Apakah Anda paham sejauh ini?
Apakah Anda akan membuat daftar? Oke. Sekarang setelah Anda membuat daftar, tulis nama Anda di atas ini. Dan saya anjurkan Anda menyerahkan daftar tersebut kepada atasan Anda, orang yang kepadanya Anda bekerja. Ini adalah daftar saya dan saya ingin Anda mempunyai komitmen dengan saya. Saya berkomitmen dengan Anda untuk menolong saya dengan daftar ini. Kemudian Anda berikan latar belakang Anda seperti yang Anda tahu. Dalam presentasi saya mengajarkan dan membantu Anda bagaimana mengundang Anda dan memilah daftar Anda. Jadi Anda sudah jelas betapa pentingnya membuat daftar ini. Kami akan menyediakan lembaran ini untuk Anda selanjutnya. Nomor 4. Anda sudah memiliki tujuan dalam hidup Anda. Tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Anda mempercayai tujuan Anda, mempunyai rencana bisnis. Anda membuat daftar. Yang selanjutnya Anda harus lakukan adalah menetapkan tujuan bisnis. Saya ingin seluruh rencana kompensasi berdasarkan dengan apa yang disebut dengan landasan atau foundation. Ini adalah landasan dasar Anda. Ketika Anda memilah daftar Anda, kami akan mengajarkan Anda bagaimana mengatur list Anda. Tugas Anda? Ini adalah landasan dasar Anda. Menulis nama Anda, tanggal Anda bergabung, dan mulai saat itu, jika Anda ingin menjadi safir yang bermutu, saya ingin Anda menetapkan tujuan Anda, sehingga Anda bisa menjadi safir yang bermutu. Anda tulis tanggal target Anda di sini. Tugas Anda adalah untuk mengenali 12 orang yang akan bergabung dengan Anda. Tidak ada masalah dengan paket. Paket yang kecil atau besar, tidak masalah sama sekali. Selama Anda mempunyai 12 orang yang mengatakan ya, saya ingin berubah. Ya, saya ingin menjadi bagian ini. Anda mencari 12 orang dan jika Anda perhatikan beberapa warna cerah menunjukkan cara kita merekomendasikan. Pada warna yang lebih terang, Anda menempatkan 4 orang pada cabang private atau khusus. Orang yang membawa Anda ke sini ketika kita membicarakan rencana kompensasi, ini bukan training, rencana kompensasi. Namun kami akan mengajarkan Anda apa itu cabang private dan cabang umum. Jadi Anda menempatkan 4 orang pada cabang umum dengan upline Anda. Dan 8 orang Anda masukkan pada kolom private. Jadi begitu Anda menulis 12 nama, yang ingin saya lakukan adalah sebagai contoh. Saya bicara dengan Lisa bahwa saya mendapatkan bagian dalam bisnis dan apakah Anda ingin bergabung? Dia menjawab ya. Saya katakan, Lisa, saya akan memberi tanda dengan pensil untuk melihat sejauh mana Anda berkomitmen. Jadi jika Anda berkomitmen, saya akan mengganti pensil saya dengan pulpen. Jadi saya tinggal menghapus namanya di daftar. Jadi saya menulis nama Lisa di sini. Jadi pertama, yang akan saya ajarkan pada Lisa adalah bagaimana meniru atau duplikat, bagaimana menjadi sponsor. Begitu Lisa mensponsori di satu cabang di kiri, satu di kanan, ini sudah selesai. Yang terakhir, namun bukan yang terkecil, faktor yang terpenting adalah untuk mengajar anggota Anda yang lain melakukan hal yang sama. Mudah, Anda mengajarkan orang lain mengerjakan hal yang sama dengan Anda. Tebak apa yang terjadi jika Anda telah berhasil menggandakan diri Anda. Jika Anda sulit tidur di malam hari akhir-akhir ini, yang bisa Anda lakukan adalah melakukan hal yang sama. Anda mensponsori 12 orang dan 12 orang tersebut mensponsori 12 orang lain. Anda berhitung, Anda tidak akan bisa tidur selama berbulan-bulan. Ini hal yang luar biasa. Terus terang, apakah kita tinggal di dunia yang sempurna? Tidak. Semua orang yang membawa 12 orang atau 2, apakah kadang berhasil? Tidak satu pun. Beberapa sangat bersemangat. Beberapa orang tidak berhasil mengumpulkan tidak lebih dari 12 orang. Saya ingin tahu berapa orang dalam ruangan ini yang telah mensponsori 12 orang? Angkat tangan Anda. Wow, luar biasa. Lihat sekeliling Anda. Angkat tangan Anda agar kami bisa melihat. Saya rasa ini hal yang luar biasa. Saya mensponsori sekitar 50 orang sejauh ini. Karena ada kesempatan dalam proses penjualan. Jadi bagan ini sangat penting dalam duplikasi. Tidak saja Anda memiliki bagan peran ini atau role map, namun tim Anda juga mempunyai role map ini. Anda tahu, jika Anda berhenti dari saya, tidak apa-apa. Saya akan menghapus Anda dari bisnis plan saya. Ambillah penghapus dan hapus semuanya. Jadi tugas Anda adalah mengajarkan orang untuk menggandakan ini, oke? Berikutnya, mari bicara mengenai sistem. Dengan daftar ini,
bagaimana membuat ini berhasil? Apakah Anda mau bekerja dengan cerdas atau bekerja keras? Saya suka dengan kata cerdas. Jadi bagaimana kita bekerja dengan cerdas? Ini berkaitan dengan rencana bisnis Anda. Ini yang harus Anda lakukan. Anda memerlukan sistem untuk membantu Anda dan tidak harus selalu mengenai dengan Anda. Jadi mari bicara mengenai sistem. Jadi mengapa kita membutuhkan sistem? Kita membutuhkan sistem untuk membuat hal ini bisa digandakan karena jika Anda terus berkeliling dan terus-menerus bicara kepada orang, dan Anda pasti akan kehilangan orang. Pasti Anda akan kehilangan orang karena Anda selalu berkeliling. Jadi untuk membuat bisnis Anda bertahan, untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis Anda perlu menempatkan orang-orang Anda ke dalam sistem tersebut. Mengapa? Karena sistem itu memberikan lingkungan agar bisnis Anda bertumbuh dan berkembang. Hal ini sangat penting karena ketika kita masuk dalam masyarakat, apakah orang-orang tersebut negatif? Tentu saja. Namun jika Anda mempunyai lingkungan dan menempatkan orang-orang dalam sistem tersebut dalam lingkungan yang positif, orang akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan inspirasi. Orang membangun kredibilitas dan kepercayaan. Kemudian mereka akan menuju ke tingkat yang berikutnya. Karena saya bisa lihat setiap kelompok bertumbuh atau kelompok yang gagal lalu mati. Jika kelompok Anda tidak solid, maka pada akhirnya pengaruh dari luar akan meruntuhkan grup Anda. Namun jika Anda meletakkan orang-orang ke dalam sistem, ada matahari, ada cinta, ada air, maka orang lain akan bertumbuh karena ingin bukan lagi mengenai Anda. Dan jika saya dan Anda tetap menemui orang-orang yang sama, mereka akan berkata, tentu saja, karena Anda adalah sponsor saya. Namun jika mereka menghadiri sebuah pertemuan, mereka akan berkata, wow, orang yang belum pernah mereka temui sebelum dan mereka mendengar hal yang sama. Maka itu akan membantu mengembangkan kredibilitas dan kepercayaan bagi tim Anda. Jadi sangat penting bagi Anda untuk memiliki sebuah lingkungan. Jadi apa saja yang merupakan bagian dari sebuah event. Sebuah sistem tidak lebih dari training dan rangkaian event sehingga orang bisa hadir dan berkumpul. Lalu saya akan mengulas daftar sebuah sistem. Pertama adalah bagian terbesar dari sebuah sistem yang kita sebut BOM, atau Business Opportunity Meeting. Atau kadang dalam bisnis seperti ini disebut OPP, Opportunity Presentation. BOM atau OPP adalah tempat di mana kita memperlihatkan bisnis kita dan sangat penting kita menempatkan orang-orang dalam bisnis ini karena seringkali kita, contohnya saya berjumpa dengan Jane. Jane dan saya sudah kenal lama. Dia bertanya, apa yang kamu ketahui tentang perawatan kulit? Akan berbeda jika saya membawa orang tersebut ke pertemuan bisnis dan orang lain yang menjelaskannya. Saya rasa ini hal yang mudah. Saya tinggal membawa teman saya dan mengajaknya duduk. Saya hanya duduk dan bertepuk tangan. Saya bisa melakukannya. Jadi sangat penting bagi mereka untuk merasakan adanya usaha duplikasi. Pelatihan OPP, kita punya Super Saturday. Kita melakukan pelatihan lewat DVD. Kami punya event. Kami punya DVD. Para pemimpin bekerja keras untuk mengumpulkan bahan bagi Anda. Kami mempunyai DVD pelatihan, DVD Opportunity. Saat ini ada dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Juga dalam bentuk flip chart. Sebenarnya kami dalam proses menggunakan flip chart. Nantinya kita akan memiliki flip chart. Flip chart adalah cara terbaik untuk memperkenalkan bisnis. Karena ketika melakukan perjalanan bisnis, saya tidak suka menggunakan laptop saya. Laptop digunakan untuk skala besar. Untuk pertemuan semacam ini, laptop nampaknya profesional. Namun jika Anda berada dalam kelompok kecil, saya lebih suka menggunakan flip chart. Karena ketika saya menggunakan flip chart, saya merasa lebih mudah tinggal mengembalikan halaman saja. Saya ingin melakukan yang mudah sehingga mereka merasa atau melihat bahwa ini mudah. Saya ingin melakukannya dengan mudah, sehingga mereka bisa melihat dan menduplikasikannya. Jadi, flip chart akan segera datang. Juga kita mempunyai yang dinamakan PBR. Apakah itu PBR? Pertemuan bisnis khusus. PBR dapat dilakukan di rumah, di restoran, dimanapun yang nyaman. Kita juga mengenal webinars atau seminar via web. Kita mengenal Samsons dan seseorang dari London, Jerman, yang melakukan webinar setiap minggu. Anda dapat mengakses situsnya. Anda pergi ke kantor, membuka mailbox, dan ada instruksi untuk bergabung dengan webinars.
Di masa internet ini, banyak orang berkata, bisakah saya tidak datang ke meeting tersebut, namun melihatnya melalui internet? Karena webinars akan membantu Anda mendapatkan kontak dimanapun di dunia ini. Selama ada akses internet, mereka akan masuk dan bergabung dan bisa melihat presentasi Anda. Anda tidak harus melakukan apapun, tidak perlu bicara. Seseorang akan menuntun Anda menuju seluruh presentasi. Saya rasa sekitar 30 menit melalui webinars. Anda juga akan mempunyai situs corporate atau situs perusahaan. Situs perusahaan adalah sarana yang luar biasa. Pada situs perusahaan, Anda tinggal mengklik media. 8 menit untuk film mengenai opportunity. Selama 8 menit, mereka akan menjelaskan mengenai bisnis kepada orang-orang Anda. Jadi salah satu cara Anda mengekspos daftar Anda dan mensortir daftar Anda adalah dengan memasukkan nama-nama Anda ke salah satu dari sarana ini. Untuk membantu Anda memilah daftar